صلوات الله عليهم أجمعين. كافة الأولياء شهداء صالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبارها، خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني، ثم إلى روحي صاحب هذا المقام الجاد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خان عبد الأخوان، أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين، غفر الله لهم، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa an Abi Sirmah nggih. Wa an Abi Sirmah lan saking Sayyidina Abi Sirmah bi kasr sad wa sukunir ra, Sirmah. Sirmah nika Abi Sirmah adalah kunyah, panggilan kesehari-harian daripada Abi Sirmah. Ismuhu ikhtilafan katsira. Adapun nama asli daripada beliau khilaf, banyak sekali para ulama bertentangan di dalam nama asli daripada sahabat Abi Sirmah. Beliau daripada Bani Mazin bin Najjar, dan beliau termasuk orang yang mati syahid di peperangan Badar. Beliau termasuk orang yang hadir syahida Badran wa ma ba'daha minal masyahid, dan di antara beberapa peperangan beliau mengikuti peperangan Abi Sirmah nikah, termasuk mengikuti perang Badar. Luar biasa Abi Sirmah. Tapi nama natibi wallahu alam tak sebut kanto, tapi jelas para ulama khilaf, berbeda pendapat nama asli daripada Abi Sirmah. Karena Abi Sirmah ini adalah kunyah, ishtahara bi kunyatih, panggilan Abi Sirmah. Sod kasra sod sukun ra, Sirmah. Qala dawu sapa sahabat Abi Sirmah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam: man darra musliman darrahu Allahu, wa man syaqqa musliman syaqqallahu alaih. Man utawi sapane wong darra kang gawe kemelaratan sapa man, gawe kemelaratan musliman ing wong Islam, darrahu mongko nglebokaken, mongko ndadekaken melarat hu ing man sapa Allahu Gusti Allah. Waman lan sing sapane wong syaqa kang gawe payah sapa si iman musliman, gawe payah ing wong Islam, ing wong Islam liya, syaqqah mongko bakal gawe payah sapa Gusti Allah, syaqqah mongko gawe payah sapa Allahu Gusti Allah, gawe payah alaihi ing atase man utawi sapane wong darra kang lamun gawe kemelaratan sapa man musliman ing wong Islam, darrahu mongko ndadekaken melarat hu ing sapa man sapa Allahu Gusti Allah. Wa man lan utawi sapane wong syaqqa kang lamun gawe payah sapa si man musliman ing wong Islam, syaqqallahu mongko gawe payah sapa Gusti Allah alaihi ing atase man.
akhrajahu ngatuakan hu ing hadis sapa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasana lan milang-milang hasan sapa Tirmidzi hu ing hadis dari Sayyidina Abi Sirmah radhiyallahu taala anhu ardah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda Man darra musliman barang siapa yang menjadikan melarat musliman orang Islam lain darrahu maka Allah pun akan menjadikan melarat baginya wa man syaqa musliman dan barang siapa yang membuat payah musliman orang Islam lain syaqallahu alaih maka Allah pun akan membuat dia payah dunia akhirat payah bi Gusti Allah. Hadis nikah adalah dalil tahdzir an adzal muslim bi ayyi syai'. Hadis ini menunjukkan tentang peringatan keras jangan sampai membuat orang Islam lain merasa tersakiti bi ayyi syai'in dengan apapun caranya, baik dengan cara membuat orang Islam lain melarat atau membuat orang Islam tadi itu payah. Maksudnya Ustaz, hadis nikah mencakup beberapa hal. Pertama adalah hadis nikah menunjukkan pentingnya persatuan dan kesatuan umat Islam. Seandainya umat Islam pada Islam menikah mengamalkan hadis nikah, tak ngebei kemelaratan da orang Islam lain, tak ngebei kepayahan da orang Islam lain, maka niscaya umat Islam ini akan bersatu. Tapi nyatanya umat Islam saling senggol, kesatuan dan persatuan pun tak ada. Padahal hadis nikah pun luar biasa nikah. Hadis mengandung beberapa hal. Saling mencintai di antara umat Islam masuk. Larangan untuk melukai atau menyakiti umat Islam jelas. Dengan apapun bentuk, dengan apapun cara dilarang keras untuk mengganggu umat Islam. Nah, kemelaratan yang kanto maksudnya man adkhala ala muslimin madarratan fi malihi, membuat bahaya di dalam hartanya umat Islam lain, au nafsihi atau dirinya atau nyawanya, au irdihi atau nama baiknya, bi ghairi haqqin tentunya dengan tanpa hak, berarti oleh membuat madarrat umat Islam lain tetapi dengan cara hak, maksudnya dia membalas haknya. Benar berarti umat Islam nikah tak kening balas enten oleh meles dengan cara madarat sebagaimana dia berbuat madarat, jazahu min jinsi fa'il fi'lihi, sebagaimana dia berbuat maka balas dengan perbuatannya. Contoh masalan orang nokol tak oleh, jelas nikah berat hukumnya karena ponlah mengancam jiwa seseorang umat Islam. Apa tak oleh orang Islam tokol? Oleh tokol, mun pacet saya tokol kelak toman nokol, berarti sebuah balasan. Atau dia pernah mencuri terus kalah tunyana, tak apa-apa karena bentuk balasan. Sebagaimana dia mencuri maka kalah tunyana untuk mengembalikan hak orang lain. Aw irdihi atau nama baik kah? Mulai bila tak ada entek pasal pencemaran nama baik kan ki buru. Kanjeng Nabi lah ngelarang mulai bila. Tak oleh orang nikah kak muka aib orang, mencaci orang atau metoron apapun dengan cara fitnah, tuduh dan lain sebagainya, sehingga harga diri orang ini turun gara-gara sambian. Ya tentu nak aku beda hisapan. Ini saya masuk ke leban madarrah, musliman. Sapan orang saya membuat muslim lain nikah madarat, melarat dalam membuat
orang Islam lain nika melarat dalam dunyana atau dalam nyabena atau di dalam harga dirina gara-gara kulubi sambian di melarat ngebe kemelaratan ngalak dunyana orang mekili derena orang atau menfitnah orang sehingga harga dirina turun nika bahaya nika tuntut neraju ku nika nang akhirat nika ya bekal tuntut ing ngarasanipun Allah Subhanahu wa taala. Nah nika seka maksud kelaban madarrah fi malihi au nafsi. Adapun masyaqqah mirip tapi tak beda. Serupa tapi tak sama. Wal masyaqqatu yang dimaksud dengan masyaqqah yakni al munaza'ah. Ai man naza'a musliman zulman wa ta'addiyan. Anzalallahu alaihi al-masyaqqah jazaan wifaqah. Dan barang siapa yang membuat orang Islam lain membuat dia payah, orang Islam lain membuat payah gara-gara lakon kulit sampean, perbuatan kulit sampean sehingga orang Islam lain payah nah maksudnya payah bi sampean karena kezaliman kulit bi sampean nikah jangan orang ria tedung malah tak tedung arep poso maleng oso maleng tedunge bungko malih tedunge bungko tedung ning sabe karena bojone manen bojone polong tak kowe polong kada agabe nika nyaman agabe masyaqqah nika agabe napa agabe payah de oreng oso maling sapeh jangan tedung bi sibine malih tedung bi sapeh nah helon kelon bi sapeh akhirnya ya gara-gara sere ya gara-gara maling dia oso maling aja makin semua oso boleh maling reroben nah jadi orang-orang sing ngak nikah siap berbuat ngak nikah payah tining Gusti Allah kuaku ya aiman naza'a musliman zulman wa ta'addiyan dia secara zalim dan secara melampaui batas munaza'ah mengambil hak orang lain dengan cara kezaliman anzalallahu alaihi al-masyaqqah jazaan wifaqah pasti bi Gusti Allah bekal iblis perbuatan-perbuatan ngak nikah. Nah berarti hadis nikah adalah sebuah larangan daripada perbuatan menyakiti umat Islam lain bi ayyi syai'in dengan apapun caranya baik yang mengarah kepada dirinya atau mengancam jiwanya atau mengambil hartanya atau membuat orang tadi itu merasa tidak aman dengan harga dirinya dia jatuh harga dirinya gara-gara orang nikah nikah berarti orang nikah pun membuat onar membuat orang lain nikah tak senang belis neraja nikah nah sebaliknya berarti sebaliknya dari madarat sebaliknya dari masyaqqah tante-tante orang seiman ongku dekat Allah Subhanahu wa taala maka orang nikah tak bakal berbuat madarat tak bakal abuat masyaqqat de orang Islam lain dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam atabu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas ibn Malik Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda la yu'minu ahadukum tidaklah salah seorang di antara kalian beriman yakni dengan iman yang sempurna dengan keimanan yang sempurna bukan berarti menafikan iman yakni hadis ini menunjukkan kesempurnaan iman karena iman ini bisa sempurna bisa kurang hatta yuhibba li akhihi sehingga dia mencintai untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsihi apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri tanda-tanda iman sesempurna orang nikah seneng de orang lain nikah terjadi sebagaimana seneng bareng nikah terjadi kak bentibi tak seneng bareng nikah terjadi kak bentibi de orang lain sebagaimana tak seneng bareng nikah terjadi perkara nikah terjadi kak bentibi kamu tak seneng ya zalimin si zalim ke orang
Mun tak seneng sampean rasane ora, iso ngrasane ora. Mun sampean nek tak seneng buat jengkel atau pesompek iso pesompek ka orang. Hadza kamalul iman, tanda kekuatan atau kesempurnaan daripada iman. Jadi orang sebaliknya nikah, mun nikah orang gelak selalu berbuat madarat, selalu membuat masyaqqat do orang lain, berarti orang nikah pun tak sempurna iman sekalipun beriman. Tapi orang yang mencintai saudaranya sesama muslim, dia mencintai sebagaimana dia mencintai kepada dirinya sendiri, maka nikah adalah termasuk min alamati rusukhil iman fil galab, termasuk tanda-tanda kekuatan iman, mantapnya iman fil galbi dalam atin orang Islam. Karena dia selalu menginginkan kepada manusia yang lain, umat Islam yang lain, husulal khair alladzi yuhibbuhu li nafsihi. Benar berarti husulul khair, kebagusan urusan dunia. Senang mun aben oleh ganjaran. Ya, orang lain apa oleh ganjaran. Inilah. Sampean senang hadir majelis, orang lain ajak supaya oleh ganjaran. Ini termasuk raja. Takut tak gelem, kita ngajak lah takut tak gelem. Ajak kada perkara tak gelem dina. Mari ajak ya wis berarti mau tak gelem ya ajak. Kadang-kadang mata ngajak takut tak poron lah. Kita ngajak lah takut tak poron. Nah, seneng da orang lain sebagaimana hasil nikmat da aban tibi. Wa zawa husulun ni'am wa zawalin nigam. Tak seneng sesuatu neka terjadi ka aban, juga tak seneng terjadi neka da orang lain. Ya termasuk neka rusyukhil iman. Wa bidzalika yakmulul iman fil galab. Dengan ini, dengan dua sifat neka, dia senang terjadi kepada orang lain sebagaimana senang kepada dirinya sendiri, dia mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri, maka nega pun bukti kuat termasuk kekuatan atau kesempurnaan daripada iman. Nah, tak bisa iman nega hanya ngakoh iman deka Gusti Allah tanpa pembuktian kekuatan nengki. Ben puncaan kekuatan iman tak semelebihi niki kekuatan iman Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bagaimana beliau kekuatan iman beliau, yaudul marid, mereka selalu menjenguk orang yang sakit, sekalipun saya sakit nika pernah menzalimi ke beliau. Masya Allah ya, keburukan dibalas dengan kebaikan, mon kebaikan dibalas dengan kebaikan pun biasa, tapi nika engki peneka membalas keburukan dibalas dengan kebaikan. Orang sesake sande padahal sesake gila ampunlah dek Kanjeng Nabi nyopain pun macam-macam perbuatan ngani ngajen dek Kanjeng Nabi, tapi tetap Kanjeng Nabi sempurna ongkui mana. Wa yaqfulul yatim, bagaimana beliau menanggung dan mencintai anak-anak yatim. Nika termasuk bukti daripada kekuatan iman nika. Selalu membuat dadi orang semanfaat, tak pernah rasana berbuat adza linnas, tak pernah rasana berbuat menyakitkan kepada manusia, qaulan wa fi'lan, baik ucapan nah, baik tingkah nah, perbuatan nah, tak pernah rasana menyakiti ke orang lain. Kekuatan iman. Monale sana neka nyakein ke orang Islam, lakona mata kerjat, mata kede mengganggu de orang Islam. Iman king tak sempurna nggak nikah. Iman cuma tak sempurna karena ampun ada idza nikaponan berbuat menyakitkan do umat Islam. Nah, jadi sangat berlawanan. Jadi mun beda orang seneng ngelakukan nikah membuat madarat ke orang lain, maka Allah pun bakal beri madarat ke orang nikah. Pasti terjadi. Tak melarat ning dunya, melarat ning akhirat kuaku. Gena aja lah. Wal masyaqqah, orang yang membuat masyaqqat ke orang lain, kita nikah kepayahan de orang lain, payah gara-gara sambian. Bekal payah ki bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah taala sebekal membuat payah orang nikah. Mula pangeran sa menjadi payah tibi. Payah tibi. Orang berbuat ngak nikah tak kira nyaman, tak kira odin, tak kira tenang.
selalu dihantui rasa ketakutan, terus takut. Nah, jadi sebalik dari hadis nikah, nikah menunjukkan betapa orang yang berbuat madarat nikah napanya mana membahayakan orang lain, membuat orang lain payah, membuat orang lain nikah melarat gara-gara perbuatan kauluban panjenengan, berarti iman pun tak sempurna. Iman berarti tak sempurna. Nah, hadis nikah yang pertama menunjukkan apa? Al-hithu ala mahabbatil khair lil muslimin. Anjuran bagi kita untuk mencintai kebaikan lil mukminin, lil muslimin, bagi umat Islam yang lain. Seneng dek kebagusan, supaya kebagusan mereka juga terjadi di umat Islam selain. Kedua, hadis nikah larangan kan tak oleh membuat melarat ke orang, madarat dan masyaqqat. Kemudian nomor 2 yang kita nikah taqwiyatur rawabit bainal muslimin. Beda persatuan, hubungan persatuan dan kesatuan di antara umat Islam. Karena letak saling menyakiti, saling membuat melarat, saling membuat payah di antara selain, ampune jauhi perbuatan, maka terwujud deki tali persaudaraan nikah. Nomor 3 yang kita nikah, aneka adalah termasuk min khisalil iman, perkara-perkara iman. Semakin orang nikah membuat payah orang lain, semakin tipis iman. Semakin tipis iman. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adabu al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sempurna adalah orang Islam lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Lesana tak pernah ngerasain orang, tak pernah mencaci orang, lesana tak pernah mesoen orang, tangannya tak pernah mengganggu dan merugikan orang lain. Hadal muslim al-hakiki. Nika Islam saya sejati nika. Al-muslim, Islam yang sempurna, Islam yang sejati, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam lain merasa aman dari gangguan tanah ngeben lesana. Namun tak bisa nolong, minimal cek mentong deh lah. Mun tak bisa memberi manfaat, minimal cek beri madarat. Mun tak bisa bantu, minimal cek ngerugiaki ke orang lain pun cukup nih kepunan. Paling enten wisan, alal aqal minimal wisan. Salah letak nolong, salah letak bantu, salah letak abri manfaat, abri masyaqqat, abri madarat ke orang lain. Ada orang capapar ya, nggak kalah jengking sekali. Baca tingkatnya orang ini macam-macam. An-nasu fi muamalatihim ala thalathi darajat, kata Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Manusia bermuamalah, berhubungan dengan manusia yang lain ala thalathi darajatin, aneka beda telok derajat tingkatan. Al-ula yanfa'u wala yadurru. Yang pertama, manusia tadi itu selalu memberikan manfaat kepada orang lain, tidak pernah memberikan madarat, sesuatu yang membahayakan kepada orang lain. Ocaan manfaat, tanang manfaat, pikirna manfaat, dunya manfaat kafi, yanfa'u wa la yadur. Ulaika kal malaikatil muqarrabin. Orang ngak nikah, kata beliau, orang ngak syakelnya bentuk manusia, tetapi karena pun selalu beri manfaat, engak malaikat sesemak dekat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat selalu yanfa'u wa la yadur, manfaat terus malaikatnya. Tak pernah malaikat ni kak beri bahaya ada orang lain, tak pernah. Selalu manfaat ni ke malaikatnya. Lah orang selalu beri manfaat, caan ya tenagana, pikirna, tanangna, sekapina beri manfaat ke orang. Tak pernah beri madarat ke orang. Tak pernah ngeberi melarat dan payah ke orang lain. Ada malaikat yang ngaroba orang. Tapi
status tingkat derajat orang neka ekocak pada bareng malah malaikat. Yanfa'u wala yadur, selalu abri manfaat, tak pernah abri madarat. Nomor 2, la yanfa'u wala yadur, tingkatan manusia bermuamalah dengan manusia selain tingkatan nomor 2, la yanfa'u wala yadurru, tak beri manfaat ya tak beri madarat, ya tak nolong ya tak mentong. Ulaika kal jamadat, arya padana jamadat, pada bi betoh, pada bi kaju, pada bereng benda-benda mate. Nah, tapi lumayan punan. Mun tak bisa nolong, ijak mentong. Mun tak bisa beri, ijak ngalak. Lumayan punan. Mun tak bisa meroom, ijak mebeceng. Mun tak bisa membangun, ijak mancur. Ada minimal. Nomor 3 harus bahaya. Yadurru wala yanfa'u, selalu abri madarat, selalu abri sesuatu yang membahayakan, perbuatan benlesana do orang lain, tak pernah beri manfaat. Ulaika kal hayyat, are nga olar. Olar apa sih manfaat? Kolen tak manfaat, opas tak manfaat, daging olar ya tak manfaat, tak keneng sate, tak keneng gule, tak keneng kakan. Telok tingkatan nikah siapa manusia, yanfa'u wala yadurru kal malaikatil muqarrabin, la yanfa'u wala yadurru kal jamadat, tak beri manfaat, tak beri madarat. Lumayan punan. Cak sampai tadi orang yang nomor 3, illam takun fi a'la illiyin fala takun asfala safilin, jika kamu tidak bisa menjadi malaikat seperti malaikat yang di atas, maka kamu jangan menjadi manusia yang paling bawah. Sereneka olar. Yadurru wala yanfa'u, selalu abri madarat, tak beri manfaat, merugikan terus, akal pikirna, tenaga na, tanah sekapin merugikan. Taning beda kesempatan rugi, taning beda kesempatan apa nyaman merugikan orang, membahayakan ke orang, karena kejahatan, bukan karena ada unsur kesengajaan, tapi karena ada kesempatan. Jangan bang napi kan dia, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Dan kadang orang tak niat jahat, karena beda kesempatan, jadi orang jahat. Dan kadang berbuat jahat, mangkana hati-hati, pangestete. Karena sekapino orang tak jadi ngak malaikat kapi, ibadah sekelas olar ibadah. Ular berbisa nih keng bentuk asupluken. Olar keng asarongan dia. Botak ke olar wis. Sekeluar opas. Paling ngenjok ngelek, tak ngekek ngelek, ya pada boy. Masih tak ngekek mun ngelek, one ngelek ben. Mati no orang terus olar nih kak. Nah, mangkana cek tadi orang sing nikah kulit sambian. Nah, masya Allah. Mun tak bisa jadi malaikat, cek jadi olar. Mun olar apa nih sih? Manfaat sih ada sih manfaat. Ada sih manfaat. Dari olar ada sih manfaat. Membahayakan kabi, daging ekakan ya membahayakan, koleen ya tak manfaat, opas dari olar ya tak manfaat, benian bereng se nah penyaman se lain, embi koleen paju beda pengepul lah, udah pasar beda sampean ngebe koleen embi ngebe koleen sape kena kebe dompet kena kebe jaket, koleen gini kok saya sama dia. Kolek ker-ker dia masih le mulus tak kira baju ngila kebeng ke pasar kebe ke Norjo disa, kebe ke Sukorjo, kebe ke Rungdowo, kebe ke Pasuruan, kolen saper ya, kolen se cantik ruo si mulus tak baju kalabi kolen sape bimbi tato asabunan cek lari selarang umpian se nyanyi lulur mandi cabeng kuang tak baju cereng bereng kolen embi bekala.
mata nembi cetok kakan bi kecap nyaman mata nak kakek saya sing akan mata punya bilen ngak koduk je bilen mata pek copek dia je ya nah ambil tato pakai apa nyaman saya bulu kecak dia roh bulu kecak ngak bunto nodeng ya reng bini tu lo melarat sakit tu mun kemantan ki beda pantas cek pengiring water locot bulu kecak selaja ke itu perang-rang moro la ilaha illallah kadzal insan ini kepon manusia punan apa ya mun sesoki abri manfaat kelaban kesokina satitiba jabat mompong ki teti manfaataki kelaban jabatana sandi ilmu manfaataki kelaban ilmona sandi tenaga manfaataki ala kulli hal apapun saya bisa manfaat dari kulit sampean mun beda potensi untuk membantu orang lain mompong ki beda deki mula melarat aban tu deki mula aban tak kuat nolongan lebu-lebuan nolong na bangunan aduh ya tambah ngerepoten deki sehat nikah tenaga sekira manfaat ya pikiran manfaat mula orang nikah manfaat nah insyaallah ya tak beri madarat ka orang kelas malaikat nikah lemula madarat malolo selalu beri madarat masyakot ka orang bi Gusti Allah bekal iblis dening Gusti Allah kemelaratan ben kepayahan ning dunya payah juga ning akhirat kelas olar orang ngene ka Pak ya kayak bagi dening ulama kaifa tarju ridallahi wa anta tu'dhi khalqahu bagaimana engkau berharap ridha dari Allah sedangkan engkau mengganggu makhluknya bagaimana engkau akan mendapatkan keridhaan Allah sementara ciptaan Allah engkau ganggu membuat mereka payah membuat mereka melarat karena perbuatan kul panjenengan dari dimma orang oleh ridhona Gusti Allah tak mungkin kaifa tarju ridallah apakah mungkin kita akan mendapatkan ridha dari Allah wa anta tu'dhi khalqahu sementara kita selalu menyakiti makhluk Allah menyakiti saudara kita sesama muslim membuat mereka jengkel, membuat mereka marah, membuat mereka tidak tenang, sakit hati dan lain sebagainya gara-gara sampean. Tapi berharap ridho Gusti Allah. Dari di mun tak oleh cereng orang ne pun lah sakein melolo. Pastronya ridho Gusti Allah, ya tak mungkin, Pak. Tak mungkin. Lah untuk meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala, cek sakein makhluk ria. Cek sampai berbuat idza maka hadits ini ketahdzir an adal muslim bi ayyi syai'in hadits ini kan larangan bagi seseorang untuk menyakiti umat Islam selain dengan apapun caranya merugikan apapun dari orang lain cek sampai merasa rugi harga diri harta benda nyawa keluarga apapun yang merasa dirugikan dari kulit sampai terjadi montra oleh ridhona Gusti Allah percuma Pak orang gelek taat ke Gusti Allah ngelakonin perintah Gusti Allah tapi merugikan ke orang zalim ke orang berbuat onar ke orang merugikan ke orang ya percuma artinya percuma ku ibadahnya rekala orang karena menyakitkan ke orang lain idza ada orang lain kadang-kadang maaf orang antara umroh orang ngelakonin ibadah umroh haji bagus nih kak hebat keng sayang kadang-kadang perbuatan tak jaga hanya untuk sunnah nyucup hajar aswad tapi idza ada orang lain pakai pataki orang lain kak jungka aki kita ke orang ikut congkot taki hanya untuk teronyum hajar aswad tapi idza ke orang haram hukum menikah orang ikut serakat taki apa perlona nyucup hajar aswad padahal hukum sunnah membuat idza ke orang lain menyakitkan ke orang lain madarat ke orang lain masyakot ke orang lain haram hukum lah ini kebanyakan orang salah kaprah sehingga habun seakan-akan bangkom kepatagi kebi bingkok lah kepatagi ngaku sarpa aneh kepatagi
Jadi terus oleh ridho na pangeran tapi tak tahu caran nah. Tak tahu caran nah. Cek sakein makhluk ke Gusti Allah. Ya, hewan beta oleh kok. Hewan tak oleh. Tak kening eseksa hewan nika. Karena juga termasuk makhluk ke Gusti Allah. Mungkin nika tapak osom napa nyaman. Monyet atau beketang nika eseksa. Naudzubillah. Tadi rasane ser ponan dalam atena. Pun terangaki pun ning pengajian kantune terangaki. Menyakitkan ke hewan tak oleh. Masyaqqat ke hewan. Madarat ke hewan boleh ka orang tak oleh. Manteng manuk tak oleh karena kelebihan panteng je tak langsung mati. Madarat ki nangan. Medil manuk oleh medil king sekira lurus deka manuk sekira sepedilan medil langsung mati. Mon ki kena kelembeng masyaqqat nika. Madarat ki sakit ri idza ri ki nyaman. Ki masakit ki nangan. Ya tepak esokon nak geger tak langsung mati. Sakit ki ya hewan re Pak. Manteng manuk tepak kelembeng sampai keluar darah potong akhirnya geger tak langsung mati. Tak oleh idza nika termasuk benajaran Islam nika. Kemai kok cak Islam teroris. Ngajir ada nak. Sering matiin hewan bebeda aturan kok ning Islam kok. Mangocak Islam agama sadis, agama bengis. Islam agama aliran keras, agama keras. Cecel di ngaki pengajian-pengajian setepak. Baca yang surat duha aja. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Congo ayat terakhir surah Ad-Duha, fa ammal yatima fala taqhar fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Dek kanak yatim tak boleh nyentak, tak boleh nyerangap. Dek orang serta minta tak boleh berbuat kasar, tak boleh nyentak, tak boleh nyerangap. Nyentak ke kanak yatim tak boleh kok. Hadal Islam. Membentak anak yatim, membentak orang miskin, orang yang serta minta tak boleh Pak. Mun sampean meri, mun tak meri jangan nyentak. Mun sampean tak bisa membantu kanak yatim, mengasihi kanak yatim, menyantuni anak yatim, cek serangap, cek sentak. Allah Ta'ala saya tak maki nyentak kanak yatim beta oleh neng Islam. Dak rememon matein, dak rememon nokol, dak rememon merugikan. Dimma Islam ria Islam teroris ria dimma Pak. Dimma beda Islam keras, dimma beda Islam ria Islam napanya mana aliran-aliran ada merugikan kapi nih ke akhirat. Kesan orang Islam nih ke selalu atau karan melolo Islam nih seakan-akan rahmatanil alamin Allah tak ada jangan serah jaring membentak kanak yatim beta oleh kok apa boleh lebih dari nikah matiin orang ngebom orang sobung aturan Islam nikah nih jongo ndak remar ya orang yang membuat payah do orang lain khusus pada umat Islam melarat di Gusti Allah Subhanahu wa taala berbuat idza ke manusia ke makhluk ke Gusti Allah tak kudu orang hatta hewan makhluk tak kening sakit. Masya Allah begitu indah umat Islam nikah hanya umat Islam tibi sehingga mempelajari Islam benar untuk memperkuat Islam justru merugikan Islam. Saya terangaki ke barat ke timur kelemahan Islam. Islam tak pernah salah. Lamun beda oknum benar Islam masih tak kelero, orang masih tak kelero. Bodoh umat Islam, bahwa Islam keng matiin orang. Benar Islam masih kelero, saya salah. Islam tak pernah mengajarkan nggak nikah. Orang masih tak kelero. Islam tak salah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Sempurna Islam nikah.
Allah Ta'ala si ada bu, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan kepada kamu dinakum, din agama sempurna Allah Ta'ala pun si ada bu, Islam nika sempurna, apa sih kurang? Apa sih kurang Islam nika? Urusan tetangga yatur bi Islam, urusan akancah muamalah baik alakoh bisnis yatur bi Islam. Apa oleh urusan ibadah, maaf kalau non sebu, apa deng yatur bi Islam pak? Apa deng hal seremeng nikah masuk jeding soko sekacir maca doa, keluar jeding soko sekanan maca doa, apa oleh ibadah sempurna Islam nikah. Mon beda orang atau kar pada Islam bener Islam masih salah, orang nggak keliru, Islam aja otek bonan, karena Islam nikah samawi dari langit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, benih kebina manusia, benih hasil rapat agama Islam nih ya, benih hasil tok DPR, tok MPR, benih hasil muktamar, benih kepres keputusan presiden dari Gusti Allah. Inna dina indallahil, jadi ya Islam sesaung guna tak oleh madarat ka orang, tak oleh masyakot ka orang. Namun tak bisa tetingak malaikat minimal cak teti olar ya, mantar moga teti ilmu si manfaat ya, makanya ayo usaha teti orang sabri manfaat bi ayyi syai'in, dengan sesuatu apapun sebeda kemampuan dari kaulaban panjenengan, baik dengan hartana, jabatanna, tenagana, pikirna, bahkan ilmuna, usahaki teti orang sepaling manfaat, jangan sampai merugikan ke orang, membuat orang lain payah, membuat orang lain neka merasa melarat gara-gara kurban panjenengan ya, akhirat pemelarat ongku dunya pemelarat akhirat lebih melarat boleh mulai ngaji ke orang zalim ke orang. Ntar moga teti ilmu si manfaat barakah insyaallah, bisa ngamalaki ya, bisa berusaha teti orang si manfaat. Amin Allahumma amin, wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama kara dzakirun wa ghafala an dzikrika wa dzikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin عاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة